Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fafan Nurdiansyah, selaku moderator pada kegiatan webinar 120 dokter yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik dan Informatika UGRIS. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memandu untuk kegiatan webinar yang ada pada Room 2 ini. Untuk acara webinar di Room 2 ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu masing-masing sesi untuk masing-masing pembicara. Yang pertama adalah Ibu Dr. Rizky Mulyani, kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Rini Umiati, dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Debi Rizani. Untuk masing-masing narasumber nanti akan diberikan waktu sebanyak 25 menit untuk presentasi. Kemudian nanti secara paralel akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, presenter yang pertama yaitu Ibu Dr. Rizky Mulyani akan mempresentasikan makalah beliau atau bahan presentasi beliau. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk kurikulum vitae dari Ibu Dr. Rizky Mulyani. Ya, Bu Dr. Rizky Mulyani adalah salah satu dosen di program studi teknologi pangan UGRIS. Beliau saat ini jabatan fungsionalnya adalah lektor. Kemudian beliau sekarang saat ini menjabat sebagai sekretaris program studi di Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Informatika UGRIS. Kemudian alamat rumah beliau di Jalan Ngeser Barat 6, Blok 6, nomor 21, Kompleks PLN di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Beliau mengampu beberapa mata kuliah terkait yaitu manajemen bisnis pangan, toksikologi dan keamanan pangan, sanitasi dan keselamatan kerja, kemudian dan beberapa mata kuliah yang terkait seperti itu. Mungkin untuk menyingkat waktu, ini riwayat pendidikan beliau. Beliau background-nya adalah di bidang pengelolaan limbah, jadi aktif untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang beliau. Nah, untuk menyingkat waktu, monggo saya persilakan Bu Dr. Rizky Mulyani untuk bisa mempresentasikan bahan presentasinya, waktunya 25 menit. Monggo saya persilakan. Baik, Pak Fafa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak Fafa, Bu Rini, dan Pak Debi yang ada di room ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian dan para mahasiswa yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya ataupun sebagai dalam webinar 120 dokter UGRIS dalam rangka Disnatalis UGRIS yang ke-42. Sebelumnya sudah diperkenalkan singkat oleh Pak Fafa tadi, dan mungkin para mahasiswa pangan sudah mengenal saya. Nama saya Bu Rizky, sehari-harinya saya bekerja di Prodi Teknologi Pangan dan mengampu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan toksikologi, limbah, maupun biologi, serta mikrobiologi. Background pendidikan saya dari Undip ya, teman-teman semua. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ikan sebagai bioindikator dari kualitas perairan. Oke, mengapa saya mengambil tema ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa ada 17 program dari SDGs yang diantaranya adalah benar-benar untuk memperhatikan atau bertumpu atau berfokus pada lingkungan hidup.
yaitu diantaranya adalah clean water and sanitation, serta juga ada yang bidang perikanan, yaitu misalkan melakukan perlindungan ya terhadap biota perikanan yang ada di perairan, ataupun juga ini juga saling berkaitan ketika menjaga lingkungan juga bisa berkaitan dengan misalkan industri dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berhubungan atau berkaitan dengan 17 program dari SDGs yang berfokus pada SDGs ke-6, yaitu Clean Water and Sanitation serta Life Below Water di SDGs ke-14. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin kalau para mahasiswa yang pulangnya itu ke arah Pantura ataupun juga di daerah lain, kalau kalian misalkan pulang ke daerahnya, pasti di sebelah kiri atau di kanan kalian itu melihat sungai-sungai yang tercemar ya. Karena sungai ini adalah sebagai tempat pembuangan limbah domestik yang berasal dari pemukiman maupun limbah domestik yang berasal dari kegiatan manusia. Nah, selain itu di dalam sungai ini terdapat berbagai aktivitas masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas air, seperti misalkan faktor fisika, kimia, maupun biologi. Nah, faktor-faktor kimia, fisika, dan biologi ini nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian beberapa permasalahan tersebut dapat menimbulkan kehidupan ataupun rusaknya atau terganggunya ekosistem perairan yang ada di sana. Misalkan bisa menurunkan keanekaragaman hayati dari biota perairan yang merupakan indikator adanya gangguan ekologi yang terjadi pada suatu perairan. Selain itu, mungkin beberapa penelitian yang sudah pernah saya lakukan, salah satu cemaran dari limbah yang ada di sungai adalah pembangunan atau pembuangan limbah dari pabrik-pabrik di sekitarnya yang ada yang tidak diolah terlebih dahulu, tetapi memang ada juga yang sudah diolah. Nah, ini ada 6, dibagi menjadi 6, misalkan ada pencemaran yang berbentuk padat, kemudian berbentuk organik, kemudian berbentuk anorganik, juga dari teknologi pangan sendiri adalah olahan dari bahan makanan atau sisa-sisa dari bahan makanan yang tidak termakan sehingga bisa terbuang ke sampah maupun badan perairan ketika tidak dilakukan pengolahan dengan baik. Selain itu juga ada lemak dan minyak atau cairan yang berminyak yang bisa juga menyebabkan adanya pencemaran perairan, serta ada zat kimia beracun dan berbahaya yang juga dapat menimbulkan pencemaran perairan di sekitarnya. Nah, mengapa kita sebagai akademisi, peneliti, maupun orang-orang yang berkecimpung di bidang lingkungan itu melakukan berbagai pemantauan ataupun penelitian mengenai lingkungan. Kalau saya terfokus kepada menjaga atau membuat menjaga lingkungan dari sisi biologinya. Jadi beberapa penelitian saya sebelumnya adalah tentang misalkan logam berat ataupun kualitas air dan sebagainya. Nah, di dalam menjaga kualitas lingkungan ataupun melihat bagaimana kondisi perairan di sekitar kita atau sungai atau bahkan pesisir atau laut bisa menggunakan bioindikator perairan.
Nah, bioindikator ini adalah bisa menggunakan bioindikator biologi atau organisme hidup seperti misalkan tanaman, plankton, hewan, dan mikroba yang digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alami di lingkungan. Nah, ini bisa digunakan nanti beberapa bioindikator ini terdiri dari bioindikator aktif dan pasif. Nah, bioindikator aktif ini merupakan suatu spesies atau organisme yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap polutan. Jadi organisme-organisme ini bisa diintroduksikan ke dalam suatu habitat untuk dapat mengetahui dan juga memberi peringatan kepada tempat tersebut atau habitat tersebut atau perairan tersebut jika terjadi polusi. Yang kedua adalah suatu spesies atau organisme penghuni asli dari suatu habitat yang mampu menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang dapat diukur, misalkan ada perilaku dari biota tersebut, kemudian ada kematian, bagaimana morfologinya, yang berubah pada lingkungan yang sedang kita teliti. Kemudian beberapa indikator biologi ini dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah spesies indikator, misalkan adalah adanya kehadiran atau ketidakhadirannya yang mengindikasikan terjadi perubahan lingkungan tersebut. Jadi adanya toleransi, misalkan bagaimana terjadi kelimpahan spesies, kemudian terjadi ketidakhadiran spesies di dalam suatu habitat tersebut yang kita teliti. Kemudian yang kedua adalah spesies monitoring yang mengindikasikan adanya polutan, baik kualitas maupun kuantitasnya, apakah dia sensitif atau tidak, sangat rentan atau tidak. Kemudian bagaimana kondisi tersebut cocok untuk kondisi ketika bagaimana kondisi tersebut apakah baik atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah bisa menggunakan spesies uji, yaitu spesies yang digunakan untuk mengetahui pengaruh polutan tertentu, sehingga spesies uji ini sangat cocok untuk digunakan di dalam studi toksikologi. Kalau di mata kuliah teknologi pangan sendiri ada mata kuliah toksikologi dan keamanan pangan. Nah, itu juga mempelajari tentang bagaimana indikator-indikator biologi ini bisa bekerja. Nah, apakah yang menjadi syarat-syarat organisme atau biota-biota ataupun makhluk hidup tersebut dapat digunakan sebagai indikator pencemaran? Yang pertama adalah harus sensitif terhadap material beracun dan perubahan lingkungan. Kemudian penyebarannya luas, jadi banyak sekali, mudah didapat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai arti ekonomi. Ini baik yang lebih baik menggunakan yang harganya murah ya, jadi tidak terlalu mahal. Kemudian juga bisa untuk rekreasi dan kepentingan ekologi, baik secara daerah maupun nasional, kemudian dapat dipelihara di dalam laboratorium dan juga mempunyai kondisi yang baik penyakit yang ada di dalam. Kemudian juga bisa mempunyai kondisi yang sesuai dengan kepentingan hayati yang ada di tempat tersebut. Ini adalah berbagai syarat organisme yang digunakan sebagai bioindikator. Selanjutnya adalah apa saja contoh bioindikator ataupun makhluk hidup yang bisa digunakan untuk bioindikator kualitas perairan. Yang pertama kita bisa menggunakan fitoplankton. Kemudian mengapa sih kita menggunakan fitoplankton? Karena fitoplankton ini merupakan organisme yang langsung memanfaatkan beban pencemaran tersebut. Jadi ketika
ada beban pencemaran atau masuknya limbah yang ada di sana akan menimbulkan pengaruh ya terhadap keanekaragaman dan keseragaman fitoplankton ini. Kemudian dapat juga fitoplankton ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas perairan, tingkat kesuburan, dan dapat melihat jenis-jenis fitoplankton yang mendominasi pada daerah tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan makrozoobentos, yaitu organisme yang hidup di perairan, karena makrozoobentos ini sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Kemudian sehingga makrozoobentos ini dapat digunakan sebagai indikator tingkat pencemaran dan organisme hidup di dasar perairan dengan pergerakan yang relatif lambat ya, Bapak Ibu semua dan hadirin sekalian, sehingga dapat merespon kondisi kualitas air secara terus-menerus. Juga bisa digunakan seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, persebarannya luas, makrozoobentos ini termasuk organisme yang persebarannya juga luas. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah salah satu contoh bioindikator kualitas perairan berasal dari ikan. Nah, mengapa ikan ini dapat menjadi salah satu bioindikator kualitas perairan? Karena misalkan ya di dalam tubuh ikan ini terkandung kadar logam berat yang tinggi, melebihi batas normal, maka dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Kemudian ikan ini terpengaruh oleh adanya elemen-elemen perairan secara langsung melalui air yang masuk ke dalam, kemudian dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun di dalam senyawa tercemar yang ada di sekitarnya. Jadi mekanismenya adalah terjadi perubahan aktivitas pernapasan ikan, kemudian yang ditunjukkan dengan membuka dan menutupnya operkulum, jadi mulut ikan ya. Kemudian yang kedua adalah ikan dapat dilihat dari frekuensi, kemudian bentuknya, kemudian panjang beratnya, kemudian dari beberapa hal ini dapat menyebabkan beberapa ikan yang bentuknya menjadi misalkan lebih kecil ataupun terjadi pencemaran di dalamnya, terjadi perubahan bentuk tubuh ataupun kalau orang bilang seperti tidak bisa berkembang dengan baik. Salah satu yang bisa digunakan adalah pemeriksaan darah ikan, mempunyai kegunaan dalam menentukan gangguan apakah gangguan fisiologi di dalam ikan tersebut ada karena adanya pencemaran perairan yang menjadi habitatnya. Salah satu yang bisa digunakan, yang murah, mudah, dan sering dijumpai adalah spesies ikan yang ada di sungai, misalkan ada ikan mas dan ikan nila. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari bagaimana proses pencemaran di daratan itu masuk ke perairan. Jadi misalkan ada pertambangan yang kemudian ada logam berat misalkan merkuri masuk ke dalam perairan, dimakan ikan fitoplankton pada produsen pertama, kemudian dimakan ikan kecil, ikan besar, dan terakhir bisa kita konsumsi. Jadi memang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah dengan melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi. Nah, bioakumulasi ini merupakan adanya pencemar dalam organisme dengan konsentrasi yang lebih besar daripada konsentrasi di dalam lingkungannya. Ini adalah bioakumulasi seperti yang ada di gambar yang ada di slide. Kemudian biomagnifikasi ini merupakan proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui pada rantai makanan.
Jadi semakin tinggi jumlah pencemar yang ada di sekitarnya, maka eh, bahan pencemaran akan masuk ke dalam ikan maupun perairan yang ada di tempat tersebut. Nah, bagaimana metode yang bisa digunakan di dalam penggunaan ikan sebagai bioindikator kualitas perairan? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan alat tangkap berupa pancing, jala, jaring, insang, dan bubu ikan, ataupun menggunakan alat-alat tangkap yang sederhana yang bisa digunakan untuk mengambil ikan pada habitat tersebut yang terjamah. Kemudian bisa juga menggunakan setelahnya digunakan identifikasi ikan tersebut, nama spesiesnya apa, dan lain sebagainya. Setelah ditangkap, maka bagaimana ikan itu dilihat struktur morfologinya, panjang beratnya, bentuk tubuh ikan, bentuk kepala, mulut ikan, sirip ekor, dan sisik, dan lain sebagainya, sehingga bisa dilakukan taksonomi atau identifikasi ikan menggunakan buku identifikasi ikan. Nah, beberapa parameter yang digunakan di dalam pengukuran kualitas lingkungan perairan, yaitu adalah dengan melakukan pengukuran kualitas air. Setelah melakukan penangkapan ikan tadi, kita bisa melakukan pengukuran kualitas air. Misalkan, apa saja yang diukur? Yang pertama adalah salinitas, jika kita berada di perairan, muara, ataupun laut. Kita bisa mengukurnya dengan kadar garam, ya, bisa dengan alat refraktometer. Kemudian suhu air, kemudian pH air, kecerahan air, kecepatan arus, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada pengukuran logam berat, misalkan merkuri, timbal, dan kadmium, dan lain sebagainya. Ada besi, ada mangan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa digunakan di dalam baku mutu untuk melihat kualitas air. Misalkan kita bisa melihat ada beberapa kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, ini kelas 1 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku minum atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Kemudian kelas 2 untuk prasarana dan rekreasi air dan pembudidayaan ikan air tawar. Kemudian kelas 3 untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan lain sebagainya. Dan kelas 4 untuk peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman. Nah, jadi ada beberapa kelas yang bisa digunakan di dalam uji kualitas air. Ini misalkan kita bisa melakukan pengujian temperatur, padatan terlarut, padatan tersubstansi, ada warna, ada derajat keasaman, ada BOD, kemudian dan lain sebagainya, ya teman-teman. Nah, beberapa setelah dilakukan setelah dilakukan pengujian kualitas air, kita bisa melihatnya ataupun membandingkan dengan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah tadi kita menangkap ikan dan menguji kualitas air, kita bisa melakukan uji indeks keanekaragaman hayati. Nah, indeks yang digunakan adalah keanekaragaman jenis ikan, misalkan komposisi jenis ikan yang tertangkap, spesies, nama lokal, dan jumlahnya, apa saja yang ada di sana. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat indeks keanekaragaman yang ada di sana. Jadi, menggambarkan populasi organisme secara matematis agar dapat mempermudah dalam menganalisis informasi individu yang ada di sana. Nah, misalkan untuk indeks keanekaragaman hayati atau biasanya dinotasikan dengan H, nilainya ada 1 sampai 3. Misalkan ada
kurang dari 1 keanekaragaman hayatinya rendah, 1 sampai 3 sedang, dan lebih dari 3 itu tinggi. Kemudian yang kedua adalah indeks keseragaman atau bisa dengan notasi E dapat ditentukan di dalam pendugaan untuk menentukan dominansi di dalam suatu habitat tersebut. Nilainya ada 0 sampai dengan 1. Jika 0,6 keanekaragamannya jenis tinggi, kemudian 0,4 sampai 0,6 sedang, dan 0,4 kurang rendah. Kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan indeks dominansi biota tersebut. Jadi bagaimana, apakah yang dominan di dalam tempat tersebut itu apa saja. Jadi apakah ada individu yang mendominasi, misalkan di sana ada ikan nilainya banyak, atau ikan yang lain, atau tadi planktonnya banyak, plankton yang banyak itu apa, sehingga bisa dapat dilakukan untuk melihat apakah perairan tersebut mempunyai dominasi apa atau tidak. Misalkan lebih dari 3 itu tidak tercemar, kemudian tercemar sedang, dan juga tercemar berat. Nah, itu mungkin Pak Fafa materi dari saya. Masih kurang 4 menit, tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Terima kasih Bu Rizky Mulyani. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dulu untuk presenter yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Rini Umiati. Namun sebelumnya saya bacakan dulu mengenai kurikulum vitae dari Ibu Dr. Rini Umiati. Sebentar. Ya, Bu Dr. Rini Umiati SHUT MSI merupakan salah satu dosen juga di program studi teknologi pangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Pangan serta sebagai Chief Editor di Jurnal Ilmu Pangan dan Hasil Pertanian. Data pribadi beliau, nama Dr. Rini Umiati SHUT MSI, tempat tanggal lahir di Banjarnegara, 23 Juni 1980. Saat ini alamat rumah beliau atau alamat domisili di Jalan Timuhu 1, Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kemudian pendidikan beliau ditempuh S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, kemudian S2 di Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, dan S3 di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Publikasi beliau saat ini juga banyak sekali terkait dengan pengelolaan limbah juga, dan pengalaman penelitian dan pengabdian beliau juga cukup banyak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu Dr. Rini Umiati untuk bisa mempresentasikan materi beliau. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih Pak Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fafa selaku moderator di room 2 ini, kemudian Dr. Rizky Mulyani dan Dr. Debbie selaku pemateri, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa sekalian, izinkan saya sharing screen untuk materi. Sudah terlihat untuk sharing screen saya? Oke. Sudah. Sudah. Oke. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba sharing hasil penelitian saya yang berjudul Karkol Ampas Kopi Robusta sebagai water purifier limbah pabrik tahu Pak Parto Candisari, Kota Semarang. Jadi ini merupakan bagian dari penelitian kami. Kebetulan saya bekerjasama dengan Pak Umar Hafiz Asari. Kami mencoba melakukan penelitian di dalam pengembangan kopi Robusta. Jadi untuk penelitian kami itu kami sudah
meneliti beberapa tentang kopi robusta itu, diantaranya adalah pemanfaatan kopi sebagai sebagai agen penambah umur simpan pada roti tawar, kemudian pengembangan kopi untuk produk minuman effervescent, dan ini lanjutannya ini saya mencoba memanfaatkan limbah dari ampas kopi robusta ini sebagai water purifier pada limbah pabrik tahu. Jadi saya mencoba memanfaatkan limbah untuk mengolah limbah seperti itu. Untuk kontennya mungkin ini nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk latar belakang dari penelitian ini, seperti kita ketahui bahwa limbah ampas kopi ini kan kurang dimanfaatkan karena selama ini kebanyakan itu hanya dimanfaatkan sebagai pupuk ya. Sementara limbah dari kopi sendiri ini mencapai 45%. Jadi sangat disayangkan apabila limbah ini kurang dimanfaatkan. Jadi kami mencoba untuk meningkatkan nilai tambah dari limbah ampas kopi ini untuk dijadikan sebagai arang aktif. Jadi arang aktif sendiri ini merupakan suatu karbon yang mempunyai sifat sebagai absorben ya. Jadi arang aktif ini bisa sebagai absorben baik anion, kation maupun molekul dalam bentuk organik maupun anorganik, dan bisa menyerap limbah ini dalam bentuk larutan maupun gas. Jadi kalau kita kenal arang aktif itu kan banyak ya, dalam kosmetik pun bisa kita gunakan ya, biasanya ada karkol yang dimanfaatkan untuk misalnya pembersih wajah seperti itu. Jadi kalau di sini kami mencoba memanfaatkan arang aktif dari limbah ampas kopi ini sebagai water purifier pada limbah cair pabrik tahu, di mana kita ketahui bahwa limbah pabrik tahu ini kan sangat mengganggu ya, biasanya kalau di lingkungan itu pemiliknya adalah UMKM, di mana UMKM ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan itu kan dari segi biaya itu biasanya kurang ya dibandingkan dengan mungkin pabrik-pabrik besar yang sudah mempunyai IPAL seperti itu. Sementara kalau UMKM itu kan masih membutuhkan proses pengolahan limbah yang dalam skala yang kecil dan juga lebih murah. Jadi sesuai dengan visi dari misi prodi kami, prodi teknologi pangan UGRIS, kami mempunyai visi untuk dalam membantu pengembangan UMKM. Jadi kami tidak hanya dalam hal pengelolaan produksinya, untuk membantu produksinya, peningkatan produksinya, tetapi kami juga mencoba membantu di dalam pengelolaan limbahnya. Oke. Untuk tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah mengetahui karakteristik dari arang aktif ampas kopi robusta yang diaktifasi dengan menggunakan NaOH dan NaCl. Jadi kami mencoba mengaktifasi dengan dua jenis aktivator yang berbeda. Jadi yang pertama yang NaOH ini bersifat basa, sedangkan untuk yang ZnCl ini dia bersifat asam. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui daya absorpsi dari arang aktif ampas kopi robusta terhadap limbah cair pabrik tahu. Jadi dari arang aktif yang telah kami buat ini kami aplikasikan kepada limbah cair pabrik tahu milik Pak Parto di Candisari ini. Apakah arang aktif yang kami buat ini bisa sebagai agen untuk water purifier-nya. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan merupakan negara pemasok kopi ketiga di dunia ya. Jadi yang pertama itu adalah Brazil dan yang kedua adalah Vietnam, dan kita adalah negara yang ketiga. Sementara sekarang ini juga untuk konsumsi kopi sendiri di Indonesia itu semakin lama itu semakin meningkat. Apalagi sekarang ya dengan adanya program dari pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, di mana untuk kedai-kedai kopi kayak gitu kan sekarang banyak ya bermunculan. Nah ini tentu saja menyebabkan limbah ampas limbah ikutan gitu ya. Jadi limbah dari pembuangan kopi sendiri. Nah konsumsi kopi di dalam negeri ini, dalam negara kita itu mencapai 40,8% ya. 48% atau sekitar 691,16 ribu ton. Jadi itu besar sekali ya.
jika kita hitung dengan nilai limbahnya tadi, karena limbah kopi ini mencapai 45% dari jumlah kopi. Jadi kita bisa hitung ya berapa banyak limbah yang dihasilkan. Nah, kemudian dari ampas kopi ini juga dia mengandung lignoselulosa, di mana lignoselulosa ini bisa dijadikan sebagai arang aktif. Jadi kandungan lignoselulosa pada ampas kopi atau karbon yang biasa dijadikan sebagai arang aktif ini mencapai 50-60% di dalam ampas kopi. Jadi ampas kopi ini merupakan bahan yang recommended untuk dijadikan sebagai arang aktif atau karkol. Kemudian karkol sendiri ini kan seperti yang tadi saya terangkan bahwa dia dapat menyerap kontaminan ya, kontaminan organik maupun anorganik, logam dan juga senyawa beracun. Nah, jadi ini kami harapkan bisa diaplikasikan pada limbah pabrik tahu, limbah cair ya pabrik tahu, yang di mana limbah cair pabrik tahu ini kan selain menyebabkan bau ya, bau yang tidak sedap, juga apabila kita buang ke lingkungan itu kan juga akan sangat mencemari lingkungan, karena banyak sekali bahan padatan ikutannya seperti limbah organik maupun anorganik yang akan mencemari lingkungan. Untuk metode penelitian kami yang pertama adalah preparasi sampel. Kami mendapatkan untuk limbah ampas kopinya sendiri kami dapatkan dari berbagai kedai kopi ya. Seperti kalau sekarang itu kan banyak sekali ya kedai-kedai kopi, apalagi yang biasanya untuk nongkrong anak-anak muda seperti itu ya, banyak sekali. Nah, kami dapatkan dari situ. Nah, kemudian dari sampel preparasi sampel itu kami buat arang aktif dengan menggunakan tadi ada 2 aktivator ya. Di sini ada NaOH yang merupakan aktivator basa dengan beberapa konsentrasi dan juga ZnCl yang merupakan aktivator asam dengan beberapa konsentrasi juga, dan juga kami untuk perlakuannya itu kami menggunakan 2 waktu ya. Jadi ada 2 waktu perendaman gitu, karena di sini selain bahan pembuatan arang aktifnya, juga dari waktu perendaman ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas air yang dihasilkan ya. Jadi semakin lama waktu perendaman itu biasanya akan menyebabkan semakin bagus untuk hasil dari arang aktif yang dihasilkan. Kemudian setelah jadi arang aktifnya itu kami melakukan dua jenis analisis ya. Di sini ada fisikokimia dari arang aktif, kemudian yang kedua ada analisis morfologinya yang meliputi ada analisis FTIR dan juga analisis SEM. Kemudian arang aktif ini kami aplikasikan di sari ya. Kemudian setelah kami aplikasikan dari air limbahnya itu kami lakukan analisis lagi, meliputi ada analisis TDS ya di sini, kemudian ada analisis dissolved oksigen ya, kemudian ada analisis suhu dan juga analisis pH. Oke. Untuk hasil dari analisis kami yang pertama ini adalah merupakan analisis dari fisikokimia dari arang aktif ya. Yang pertama ada analisis kadar air. Di sini ada kadar air sendiri merupakan analisis yang menunjukkan kandungan air di dalam arang aktif. Jadi semakin kecil kandungan air di dalam arang aktif ini diharapkan itu bisa semakin bagus ya, karena jika kandungan air dari arang aktif ini semakin kecil, otomatis diharapkan dia akan menyerap menjadi absorbennya itu dia akan semakin bagus. Nah, dari hasil analisis ini bisa dilihat bahwa untuk ZnCl ya di sini untuk konsentrasi 1,5 ya, di sini menunjukkan kandungan kadar air yang paling kecil ya. Di sini juga disusul dengan NaOH 1,5% ya untuk yang waktu 24 jam, waktu perendaman 24 jam. Di sini juga untuk kadar airnya ini menunjukkan hasil yang signifikan ya, antara perlakuan ZnCl maupun yang NaOH, baik dari segi waktu perendaman maupun konsentrasinya. Kemudian yang kedua di sini
untuk analisis kadar analisis kadar abu. Di sini untuk kadar abu sendiri ini merupakan analisis yang menunjukkan oksida terlarut ya di dalam arang aktif. Jadi diharapkan semakin kecil kadar abu itu akan semakin bagus ya untuk hasilnya. Jadi arang aktif itu akan semakin bagus karena dia akan dapat menjadi absorben yang lebih bagus seperti itu. Di sini ini ada perlakuan menggunakan ZnCl 1,5 molar ini dengan waktu 48 jam ini dia menunjukkan hasil yang paling kecil. Kemudian juga disusul dengan ZnCl untuk konsentrasi 1,5 dengan waktu 24 jam. Nah, kemudian ini untuk analisis bilangan iodium. Jadi bilangan iodium ini juga merupakan salah satu karakteristik dari arang aktif ya, yang sangat penting gitu. Dia akan menunjukkan kemampuan dia untuk menyerap iodium terlarut gitu. Jadi kalau dari bilangan iodium sendiri itu semakin tinggi bilangan iodium itu diharapkan dia akan menjadi absorben yang sangat bagus gitu, yang lebih bagus seperti itu. Jadi diharapkan itu untuk bilangan iodium dari arang aktif ini bisa semakin tinggi seperti itu. Di sini kemudian untuk analisis selanjutnya adalah analisis mengenai morfologi dari arang aktif ya. Di sini kami mencoba untuk analisis FTIR-nya. Untuk analisis FTIR-nya itu tidak terlalu terlihat ya di sini dari pik-pik yang dihasilkan itu dari semua perlakuan baik menggunakan di sini ada arang aktif kontrol ya tanpa perlakuan gitu. Kemudian ada yang menggunakan NaOH dan juga ZnCl di sini tidak terlalu berbeda ya di sini. Jadi senyawa yang ada di dalam arang aktif itu tidak terlalu berbeda. Di sini ada misalnya yang agak berbeda itu hanya hidroksil, di sini ada gugus hidroksil pada PIX 3000 sampai 3500 di sini yang semakin meningkat pada perlakuan menggunakan NaOH. Kemudian untuk analisis morfologi selanjutnya ini adalah analisis SEM di sini. Analisis SEM ini dia akan menunjukkan mikropori ya. Jadi diharapkan dengan adanya aktivator atau perlakuan aktivasi yang menggunakan NaOH dan ZnCl ini dia akan menghasilkan arang aktif yang bisa menyerap atau bisa menjadi absorben yang lebih bagus seperti itu. Dibandingkan dengan kontrol di sini bisa dilihat bahwa untuk perlakuan NaOH dan ZnCl ini dia menghasilkan mikropori yang semakin banyak ya. Jadi bisa diasumsikan bahwa arang aktif ini bisa dijadikan sebagai agen water purifier ya atau absorben pada limbah cair ya, limbah cair pabrik tahu tersebut karena dia mempunyai mikropori yang lebih banyak dibandingkan dengan kontrol seperti itu. Nah, ini adalah untuk hasilnya, hasil analisis arang aktif yang telah diaplikasikan kepada limbah cair pabrik tahu ya. Di sini bisa dilihat bahwa analisis pH di sini yang menunjukkan kandungan ion hidrogen di sini bisa dilihat bahwa dengan adanya penambahan arang aktif ini akan semakin pH-nya ini semakin meningkat ya. Untuk pH sendiri sebenarnya itu yang distandarkan itu untuk pH air 6,5 sampai 9,2 akan tetapi di sini ya dari kontrol ini masih sangat kecil ya. Kemudian dengan penambahan arang aktif dengan aktivator ZnCl kemudian NaOH ini akan semakin meningkat. Akan tetapi pada NaOH konsentrasi 2,5 dengan waktu perendaman 40 jam ini hanya menghasilkan pH itu 6,5. Jadi masih minim ya. Jadi mungkin perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan arang aktif yang bisa
diaplikasikan kepada limbah cair pabrik tahu tersebut dan menghasilkan pH di atas 6,5 sampai di bawah 9,2. Kemudian selanjutnya ini di sini untuk hasil analisis TDS ya, atau total dissolved solid. Jadi total padatan terlarut. Ini juga merupakan salah satu karakteristik baku mutu air yang sangat penting ya, karena total dissolved solid ini merupakan analisis yang menunjukkan bahwa berapa banyak sih kandungan padatan terlarut gitu di dalam air gitu, bisa berupa zat-zat beracun dan juga zat-zat logam. Jadi semakin besar nilai TDS bisa menunjukkan bahwa air itu tidak sesuai dengan baku mutu atau air tersebut tidak bisa kita konsumsi seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari bandingan dengan kontrol untuk air limbah yang sudah diaplikasikan dengan arang aktif, baik dengan aktivator ZnCl maupun NaOH ini mengalami penurunan. Dan di sini untuk penurunan terkecil ini adalah dengan perlakuan NaOH 2,56% dan waktunya dalam 48 jam. Jadi ini semakin bagus ya, semakin konsentrasi NaOH-nya semakin tinggi dan lama waktu perendamannya itu semakin lama itu dia akan menghasilkan nilai TDS yang semakin kecil seperti itu. Dan juga hasilnya ini signifikan ya antara perlakuan menggunakan NaOH dibandingkan dengan menggunakan ZnCl. Jadi aktivator basa ini dia akan menghasilkan nilai TDS yang lebih kecil dibandingkan dengan aktivator asam. Nah, kemudian untuk analisis suhu di sini, suhu air limbah ini setelah diaplikasikan dengan arang aktif ini juga dia menurun ya. Jadi suhunya itu semakin menurun. Memang yang diharapkan itu seperti itu. Jadi arang aktif ini bisa menurunkan suhu dari kontrol ya atau air limbah, karena suhu yang semakin tinggi otomatis limbah tersebut banyak mengandung padatan logam atau padatan terlarut yang tidak baik untuk bisa juga untuk biota air seperti itu, bisa juga untuk kita konsumsi seperti itu. Jadi suhunya itu diharapkan akan semakin turun, dan ini bisa dilihat bahwa untuk perlakuan dengan arang aktif ini bisa menurunkan suhu dari air limbah kontrol ya, di mana juga suhu terendah ini didapatkan pada perlakuan NaOH 2,5% ya, dan waktu 48 jam. Untuk hasilnya juga di sini tidak terlalu signifikan ya antara perlakuan ZnCl maupun NaOH, tetapi jika dibandingkan dengan kontrol ini menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian untuk selanjutnya ini ada analisis DO atau dissolved oxygen ya. Di sini bisa dilihat bahwa dissolved oxygen ini menunjukkan kandungan oksigen ya, atau kandungan oksigen terlarut di dalam air. Jadi yang diharapkan ini dengan adanya aplikasi arang aktif ini bisa menaikkan dari kandungan terlarut oksigen ya di dalam air limbah, karena untuk nilai jika nilai oksigennya tinggi otomatis ini oksigen yang terlarut itu kan tinggi, dan itu menunjukkan bahwa air tersebut bisa ya dia akan menghasilkan oksigen yang tinggi, otomatis dia akan mendukung ya kehidupan dari biota air. Selain itu juga bisa menunjukkan bahwa air itu bisa sesuai dengan baku mutu. Nah, ini untuk hasilnya itu bisa dilihat ya. Untuk dibandingkan dengan kontrol, perlakuan menggunakan arang aktif baik dengan aktivator ZnCl maupun NaOH ini bisa meningkatkan dissolved oksigen ya. Dan juga untuk hasilnya juga di sini bisa dilihat bahwa untuk kontrol dibandingkan dengan air limbah yang sudah dilakukan dengan arang aktif ini menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi untuk perlakuan arang aktif ini bisa untuk meningkatkan DO dari air limbah cair pabrik tahu. Nah, ada pun beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian kami. Yang pertama bahwa untuk karakteristik arang aktif ini menunjukkan kadar air antara 1,14 sampai 4% ya. Kemudian untuk kadar abu 3,18 sampai
8,85%, serta bilangan iodium ini 888,51 sampai 1011,21. Sedangkan untuk analis FTIR-nya ini tidak menunjukkan hasil kontrol dibandingkan dengan perlakuan menggunakan aktivator ZNCL maupun NaOH. Nah, sedangkan untuk analis SEM-nya ini menunjukkan hasil yang berbeda karena jika dibandingkan dengan kontrol untuk arang aktif yang diperlakukan dengan baik aktivator ZNCL maupun NaOH ini menunjukkan mikropori yang banyak ya. Jadi diasumsikan bahwa arang aktif dengan perlakuan aktivator basa maupun asam tersebut bisa dijadikan sebagai absorben pada limbah cair pabrik tahu. Kemudian untuk yang kedua ini arang aktif ampas kopi dengan aktivator ZNCL dan NaOH ini dapat digunakan sebagai absorben ya pada pabrik cair limbah tahu, dan untuk bisa digunakan untuk mengurangi pencemaran. Dari ini ditunjukkan dengan hasil analisis TDS yang semakin menurun, kemudian ada pH juga semakin basah ya, sehingga kemungkinan ini yang perlu diperbaiki ya. Jadi mungkin ada penelitian yang lebih lanjut untuk bisa meningkatkan pH dari pH dari air limbah tersebut, karena dari penelitian ini masih pH yang distandarkan itu masih kurang ya, jadi masih belum menunjukkan antara 6,5 sampai 9,2 gitu. Kemudian untuk suhunya juga semakin turun, dan untuk nilai DO-nya juga semakin naik. Jadi dari penelitian ini kami bisa mengambil kesimpulan bahwa pembuatan arang aktif dari limbah ampas kopi ya dengan menggunakan aktivator ZNCL maupun NaOH ini bisa kita aplikasikan ya pada UMKM UMKM pabrik tahu ya, di mana hal ini sangat mendukung dari visi misi prodi kami untuk membantu pengembangan UMKM. Mungkin sekian dari presentasi saya, Pak Fafa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, materinya tentang pengelolaan limbah ya, dari pemanfaatan kaskara ya, limbah kopi untuk penanganan limbah air tahu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rini. Mungkin bisa stop share ya Bu untuk narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Muhammad Debi Rizani. Beliau dari Teknik Sipil, namun sebelumnya saya perkenankan untuk kurikulum vitae beliau. Ya. Jadi Bapak Dr. Muhammad Debi Rizani, ST.MT IPM, adalah salah satu dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika UGRIS, dan saat ini beliau juga sebagai pimpinan redaksi Jurnal Teknik Sipil Giratori UGRIS. Alamat beliau di Perumahan Bumi Wonosalam Asri, Jalan Salam Asri nomor 3, nomor 17 di Demak. Kemudian pendidikan beliau ditempuh S1 di Sarjana Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian S2 di Magister Teknik Sipil dengan konsentrasi Manajemen Rekayasa Infrastruktur di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian beliau menyelesaikan S3 di Doktoral Teknik Sipil dengan konsentrasi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian pengalaman praktisi juga cukup banyak dari beliau, salah satunya aktif di Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, kemudian Persatuan Insinyur Indonesia, dan ASEAN Chartered Professional Engineer atau ACPE. Banyak publikasi, pengalaman penelitian, dan pengabdian beliau terkait dengan pengelolaan limbah. Beliau pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah beliau dengan judul Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbahan Dasar Fiberglass. Mungkin untuk menyingkat waktu pada Bapak Dr. Muhammad Debi Rizani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fafa atas waktunya, yang kami hormati dua narasumber yang
sudah menyampaikan materinya, Bu Rizky dan Bu Rini, serta audien hadirin yang hadir pada seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan penggunaan fiberglass sebagai bahan dasar untuk pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Ya, dalam hal ini adalah air limbah domestik yang ada di kawasan permukiman, baik itu di wilayah daratan maupun di wilayah pesisir. Ya. Karena seperti kita ketahui, fiberglass ini sangat tahan, ya, sangat kuat terhadap berbagai macam kondisi, ya, kondisi tanah, dan tentunya juga akan dapat mengurangi limbah-limbah plastik sebagai bahan baku untuk pembuatan IPAL berbahan fiberglass. Ya. Saya akan share screen, mohon izin Pak Fafa dan semuanya. Dengan IPAL, ya, IPAL itu seperti kita ketahui biasanya terbuat dari material-material beton, ya, kemudian juga dari material-material batu bata ataupun pasangan batu kali, ya, yang mana sebenarnya rentan terhadap kebocoran atau kerusakan yang kemudian mengakibatkan air limbah itu akan mencemari lingkungan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada bagaimana penggunaan IPAL yang berbahan dasar fiber itu ternyata mampu membantu untuk meminimalisir pencemaran lingkungan, terutama yang diakibatkan oleh air limbah domestik atau air limbah rumah tangga. Seperti kita ketahui, fakta di pengelolaan sanitasi di lingkungan kita itu memang masih sangat memprihatinkan, ya. Masih adanya praktek-praktek buang air besar sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah perkotaan, dan juga tentunya di wilayah-wilayah semi perkotaan, ya, di mana di sana lingkungan permukiman itu sangat padat sekali, sehingga kemudian fasilitas-fasilitas TK maupun fasilitas-fasilitas pengolahan air limbah itu belum tersedia dengan baik, ya. Yang terjadi, dan ini menjadi fakta yang sering kita temui di sekitar kita, ya, sekitar kita. Jadi bagaimana sistem drainase juga terganggu akibat dari pembuangan air limbah kita yang dilakukan tanpa memperhatikan instalasi pengolahan air limbahnya. Ya, ini yang terjadi. Kemudian kalau kita rinci, ya, kita rinci bagaimana limbah yang dihasilkan oleh kita sebagai penyumbang terbanyak, ya, dari pencemaran air limbah itu dapat kita perhitungkan bahwa akan terjadi kerugian dari sisi finansial, dari sisi perekonomian itu terkait dengan pengelolaan sanitasi yang buruk itu kurang lebih sekitar 58 triliun per tahun. Ya, ini juga mengakibatkan terjadinya menurunnya tingkat kesehatan, ya, serta hilangnya produktivitas kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas karena tadi kesehatan kita terganggu begitu. Kemudian juga terkait dengan bagaimana jumlah limbah yang dihasilkan banyak sekali, ya. Kalau dihitung-hitung setiap hari itu kurang lebih sekitar 14.000 ton lumpur tinja yang dihasilkan, ya, atau setara kurang lebih sekitar 4.000 sekian dari gajah Sumatera, di mana beban atau berat gajah Sumatera itu kurang lebih sekitar 3 ton, ya, per ekornya. Kemudian limbah berupa air seni itu perharinya yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu adalah sekitar 176.000 kubik, ya, meter kubik yang
ini setara dengan kurang lebih 35.000 truk tangki BBM atau truk tangki air ya, yang kurang lebih rata-ratanya sekitar 5.000 liter atau 5 kubik. Nah, ini yang fakta-fakta inilah yang kemudian mendorong kami untuk melakukan bagaimana melakukan opsi teknologi terkait dengan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas domestik atau rumah tangga. Ini adalah definisi-definisi terkait dengan air limbah domestik maupun air limbah rumah tangga. Saya kira semuanya juga sudah tahu ya, di mana aktivitas-aktivitas rumah tangga kita atau aktivitas domestik kita itu menghasilkan limbah yang berbentuk black water yang berasal dari aktivitas WC ya, atau pups kita ya, atau BAB kita itu disebut sebagai black water. Kemudian dari aktivitas-aktivitas kita mandi, kita cuci, atau mungkin dari limbah dapur itu disebut dengan grey water. Nah, IPAL itu dihadirkan untuk dapat mengolah dua jenis limbah tersebut ya. IPAL domestik itu dihadirkan untuk bisa mengolah dua jenis limbah rumah tangga tersebut, yaitu black water dan grey water. Kalau kita mengikuti regulasi atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sistem pengelolaan air limbah domestik itu dibagi menjadi dua, yaitu terpusat dan setempat. Ya, kalau ruang lingkupnya hanya satu rumah atau maksimal 10 rumah itu merupakan bagian dari sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPAL-DS kita biasa menyingkatnya begitu. Sedangkan yang lebih dari 10 kepala keluarga atau 10 rumah itu masuk ke SPAL-DT, yaitu terpusat. Ya. Ini skemanya seperti ini. Ya. Kalau SPAL-DS itu sifatnya individual atau komunal sampai dengan 10 rumah atau 10 KK, itu dibutuhkan yang namanya subsistem pengolahan setempat. Ya, jadi pada setiap rumah harus mempunyai tangki septik. Ya, yang kemudian tangki septik tersebut setiap 3-5 tahun sekali harus dikuras ya, atau disedot lumpur tinjanya yang dilakukan pada bagian subsistem pengangkutan. Jadi ada kewajiban setiap 3 tahun sampai 5 tahun sekali harus dilakukan proses penyedotan. Ini untuk SPAL D setempat, yang mana kemudian itu harus diolah kembali di instalasi pengolahan lumpur tinja atau biasa kita sebut dengan IPLT. Ini adalah satu skema terkait dengan sistem pengolahan lumpur tinja setempat ya. Nah, kalau kemudian yang terpusat itu bisa dilakukan secara berkomunal atau lebih banyak dibandingkan yang setempat tadi. Itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 500 KK atau 500 rumah tangga, yang mana itu biasanya dalam skala kawasan ya, dalam skala kawasan permukiman ya. Yang ini sifatnya menggunakan perpipaan atau sewerage ya, yang kemudian itu bisa diolah ya dengan berbagai macam sistem, ada yang anaerobik maupun yang aerobik. Itu bisa skalanya sampai skala kota, di mana harapannya dengan ada sistem pengolahan IPAL tersebut, maka lumpur tinjanya itu akan bisa menjadi cair dan nanti efluennya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, misalnya untuk siram-siram tumbuhan atau tanaman, atau untuk cuci mobil atau cuci motor dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang kemudian harus dibangun yang namanya instalasi pengolahan air limbah ya, atau IPAL, yang kemudian dimungkinkan juga masih terdapat lumpur tinja yang belum terolah harus dimasukkan ke IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja. Ini adalah satu konsep pengelolaan air limbah yang oleh pemerintah Indonesia itu sudah dibakukan ya, sudah dibakukan. Jadi kita coba saja ngecek tangki septik kita, apakah tangki septik kita itu
memang benar-benar kedap, tidak mencemari lingkungan di sekitarnya, apalagi yang mempunyai sumur-sumur dangkal. Harus ada jarak minimal ya, minimal ada 10 meter dari tangki septik yang kita punya itu. Ya. Nah, berbicara tentang pengolahan limbah, ini biasanya kita melakukan pengolahan secara biologis, di mana kita sangat membutuhkan bakteri. Bakteri itu bisa ditambahkan atau bisa secara alamiah akan muncul. Ya, ini terkait dengan bagaimana pengolahan limbah itu lebih sederhana dengan menggunakan cara-cara secara biologis. Ya, ini terkait dengan perencanaan teknik rincinya. Ya, kita mengenal bahwa setiap rumah itu rata-rata mempunyai yang namanya tangki septik, di mana tangki septik itu adalah satu tempat yang kedap yang mampu untuk mengurai lumpur tinja kita. Ya, kalau kemudian lumpur tinja kita itu tidak bisa terurai, yaitu sangat riskan sekali, kemudian akan menjadi padat dan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, kalau kemudian tangki septiknya tidak kedap, maka bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini ada peraturan ya, harus sesuai dengan SNI 03 2398 tahun 2002. Ya, bagaimana tangki septik ini merupakan satu ruangan yang kedap yang bisa mengolah air limbah rumah tangga secara biologis. Ya, secara biologis yang biasanya tidak membutuhkan satu aktivitas-aktivitas yang menggunakan tenaga listrik. Jadi harus secara alamiah, secara biologis bisa mengurai lumpur tinja yang masuk ke tangki septik. Ya. Nah, pemilihan opsi teknologinya bermacam-macam. Ya, bermacam-macam, di mana tangki septik itu biasanya akan terjadi satu pengendapan atau sedimentasi. Ya, maka untuk itu dilakukanlah pengolahan baik secara anaerobik maupun aerobik. Semuanya itu dilakukan secara biologis menggunakan bakteri yang bisa mengurai lumpur tinja. Dan tentunya bentuk IPAL itu tidak harus besar, ya harus kita perhitungkan berapa jumlah jiwa yang nanti akan menggunakan atau memanfaatkan sebagai pengguna atau sebagai pemanfaat aktif untuk kemudian lumpur tinjanya akan masuk ke IPAL. Ya, yang ada beberapa prinsip terkait dengan perencanaan tangki septik atau IPAL, bahwa bangunan harus kedap, jelas, karena jangan sampai kemudian nanti lumpur tinja yang kemudian nanti akan mencemari lingkungan itu bisa kemana-mana. Gitu. Kemudian harus mempunyai pipa udara, ya, supaya ketika lumpur tinja menghasilkan gas amonia yang kemudian kalau kedap tidak ada saluran akan terjadi ledakan, ya. Jadi perlu ada pipa udara. Kemudian juga harus ada bak kontrol atau lubang kontrolnya. Manhole-nya harus ada untuk melakukan aktivitas penyedotan, ya, pengurasan lumpur tinja yang ada di dalam tangki septik maupun IPAL tersebut. Kemudian harus mempunyai ruangan yang cukup untuk proses pengendapan dan pengolahan. Ya, jadi tangki septik itu kan biasanya kalau kita apalagi di perumahan-perumahan yang rumah sangat-sangat sederhana, itu biasanya hanya berupa bis beton yang satu saja, bawahnya tidak dilapisi dengan plesteran, tetapi kemudian langsung ke tanah, itu sangat rentan sekali terkait dengan pencemaran bakteri-bakteri yang dihasilkan dari lumpur tinja tersebut. Nah, pada sistem pengolahan air limbah ya, atau tangki septik ada beberapa ruangan atau kamar yang biasa kita sebut dengan unit begitu, ya, mulai dari unit grid chamber, ya, atau screen atau filter yang nanti akan bisa menghalau atau mengumpulkan dulu, menangkap dulu padatan-padatan yang tercampur di dalam lumpur tinja tersebut. Kemudian ada bak ekualisasi, di mana bak ekualisasi nanti akan menetralisir, ya, akan menyamakan, meratakan aliran yang tadi masuk dari chamber tadi,
yang kemudian nanti bisa diolah pada unit selanjutnya berupa unit settler atau unit sedimentasi awal. Diendapkan terlebih dahulu di mana di unit sedimentasi awal tersebut nantinya ketika sudah berkumpul banyak itu akan dilakukan proses penyedotan yang dilakukan rutin setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Setelah pada sedimentasi awal masuk ke ruangan atau unit anaerobic filter, disaring lagi supaya mikroorganisme yang ada pada endapan-endapan sedimentasi awal itu bisa tersaring sehingga nanti air yang masih tersisa yang nanti akan keluar menjadi efluen itu sudah memenuhi baku mutu yang ada. Tadi disampaikan oleh Bu Rizky ada beberapa baku mutu, ini juga berlaku di dalam pengolahan air limbah domestik. Ya, ada BOD, COD, pH, TSS dan lain sebagainya yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian terkait dengan bagaimana skemanya, ya kalau tadi saya jelaskan terkait dengan urutan-urutannya, ini mulai dari effluent yang dihasilkan dari jamban atau kakus, ya ini masuk ke screening awal, ya screening awal di mana nanti endapan-endapan yang besar-besar itu akan berhenti di sini, ya ini sampai pada grid removal. Ya, kemudian ini disetarakan posisi airnya, di mana nanti masih terdapat bahan-bahan yang padat nanti akan masuk ke sedimentasi awal. Ini merupakan treatment awal, ya, bagaimana pengolahan awal sebelum nanti masuk ke proses pengolahan yang sebenarnya, di mana di sini nanti akan ada bakteri-bakteri yang akan mengurai lumpur-lumpur tinja yang sangat sedikit, yang sangat ukurannya sangat kecil berupa mikro organisme yang nanti akan kemudian dinetralisir oleh bakteri yang ada. Ya, baru kemudian pada proses setelah pengolahan di sini akan masuk ke sedimentasi akhir dan klorinasi, ya di mana ini menetralisir ya air limbah yang nanti akan keluar ke efluen yang ada, ya. Jadi harapannya memang dari mulai awal sampai terakhir nanti kandungan-kandungan yang ada baik itu dari sisi kualitas itu akan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, baik itu BOD-nya, baik COD-nya, baik TSS-nya maupun baik pH-nya dan lain sebagainya, ya. Nah, terkait dengan dua sistem pengolahan air limbah baik setempat maupun terpusat itu dapat kita gambarkan seperti ini. Ini yang setempat, ya, yang hanya untuk satu rumah tangga, ya. Ini biasanya ada gas trap-nya ini untuk menyaring, ya, menyaring bahan-bahan yang dari tempat-tempat cucian, ya, dari kamar mandi berupa sabun ini diendapkan di sini. Sisanya nanti akan masuk ke tangki septik untuk dilakukan pengolahan secara biologis, ya. Ini terkait dengan ketika ada satu rumah tangga yang hanya menggunakan tangki septik saja, tetapi ada yang rumah tangga menggunakan resapan. Jadi harapannya ketika ada pemilahan pengolahan grey water maupun black water. Kalau yang grey water langsung masuk ke resapan, kalau black water langsung masuk ke tangki septik. Ini ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh setiap rumah, gitu ya. Dan ini bentuk dari tangki septik. Ya, kalau kemudian menggunakan tangki septik yang terbuat dari fiberglass, bisa kita dapatkan, ya, di toko-toko bangunan atau di tempat-tempat produksi, ya bentuknya seperti ini, ya, seperti ini bentuknya, ya. Ini kayak tandon air, gitu. Bentuknya kayak tandon air, kemudian dimasukkan saja, ada galian tanah, kemudian dimasukkan saja. Jadi tidak begitu ribet dibandingkan menggunakan material-material bangunan lainnya,
dalam pembuatan tangki septik. Ya, ini kalau kemudian diaplikasikan, kami pernah melakukan aplikasi ini dan kami lakukan satu penelitian, memang hasilnya akan lebih irit ya dibandingkan dengan menggunakan material dari material pasangan batu bata atau beton ya. Ini seperti ini, hanya dipasang oleh 2 orang saja sudah bisa gitu ya, digali, dia akan galian tanahnya, kemudian dimasukkan, dipasang pipanya ya, pipanya masuk ke user interface-nya berupa jamban atau kakus ya, hanya sederhana seperti ini. Kemudian tangki septik yang seperti ini, yang dari fiber ini juga ada 2 kamar ya, kamar satunya untuk penampungan awal, kamar berikutnya untuk pengolahan ya. Ada dua kamar yang ada di dalam tangki septik ini. Ini untuk tangki septik yang sifatnya individual. Kalau kita lihat yang terkait dengan skema yang sifatnya lebih luas ya, skala permukiman misalnya, ini dari masing-masing rumah yang ada itu kemudian disalurkan dengan perpipaan, di masing-masing rumah dikasih bak kontrol, kemudian juga ada tempat-tempat untuk pengecekan berupa manhole ya, supaya ini harapannya bisa ketika ada sumbatan bisa dilakukan proses pengecekan di manhole ini, dan akhirnya masuk ke IPAL ya, diolah sedemikian rupa. IPAL-nya ini lebih besar ya dari tangki septik, tergantung berapa estimasi atau rencana jumlah pengguna yang akan menggunakan. Nanti ada contoh perhitungannya ya. Ini bentuknya seperti ini ya, ini lebih irit, bisa dibentuk macam-macam ya dengan menggunakan fiberglass, tergantung cetakannya ya, tergantung cetakannya. Ini aplikasi di lapangannya seperti ini ya. Cukup digali lubang, kemudian di dindingnya, supaya karena ini dimensinya lebih besar, dindingnya dikasih penahan saja ya, penahan, tidak perlu kedap ya, yang terpenting tanahnya tidak longsor ya, tidak menimbun IPAL-nya ini ya. Ini dimensinya seperti ini, kalau kita lihat ya, besar sekali, orang bisa masuk ya, orang bisa masuk untuk nanti melakukan proses pembersihan misalnya ya. Jadi ini lebih efisien begitu, karena proses pembuatannya sudah pabrikasi, tinggal hanya diaplikasikan, dimasukkan di dalam satu galian tanah yang sudah disediakan ya. Kemudian ini juga ada contoh terkait dengan IPAL industri ya, IPAL industri tahu misalnya, atau industri tempe yang kemudian nanti diolah. Ini tidak ditanam tapi ya, tidak ditanam, tetapi di luar ya, dia kuat ya dari segala macam cuaca gitu, sehingga tidak dilakukan proses penanaman gitu. Ini ada beberapa contoh ya, mulai dari tangki septik, kemudian tangki septik yang sifatnya komunal sampai dengan 10 kk, kemudian IPAL yang untuk jumlah pemanfaatnya bisa sampai 500 kk ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan dalam hal proses perencanaan sistem pengolahan air limbah domestik ya? Pertama, dilakukan proses survei ya, membuat gambar layout ya, topografinya dalam satu permukiman itu berapa, karena kan tidak ada satu permukiman yang hanya datar-datar saja, tetapi biasanya ada yang lebih tinggi ya, ada yang lebih rendah, sehingga harus ditentukan topografinya. Kemudian jalur pipa harus ditentukan terlebih dahulu ya, jalur pipa harus ditentukan dahulu, kemudian penentuan lokasi bak kontrol, manhole ya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam proses mendesain ya, mulai dari jumlah limbah yang akan diolah ya, berapa jumlah penduduknya, kemudian jumlah limbah yang nanti akan mengalir sampai dengan IPAL-nya, kemudian berapa lama limbah tersebut akan mengendap di tangki septik sebelum nanti akan diolah di IPAL. Itu biasa disebut dengan istilah HRT ya. Kemudian juga berapa interval dalam proses pengurasan lumpur. Yang tadi saya sampaikan 3-5 tahun sekali harus dilakukan proses pengurasan lumpur ya.
Nah, ini contoh perhitungannya ketika dalam satu rumah tangga ada 5 kakak, ya, ada 5 jiwa, maaf, yang kemudian satu jiwa itu kurang lebih sekitar 80 ya, 80 liter ya, 80 liter per hari, yang kemudian total debitnya dikalikan 5, 400 liter per hari. Ini untuk limbah yang dihasilkan, baik itu grey water maupun black water ya. Sampai kemudian akan diketahui berapa dimensi tangki septik yang dibutuhkan ya, mulai dari tingginya, lebarnya ya. Tinggal kemudian kita bisa pesan, oh ini dimensinya seperti ini gitu. Ya, dimensinya ukurannya seperti ini, nanti akan masuk ke pabrikasi dan apa namanya, akan dicetakkan begitu ya. Nah, ini ada 2 kompartemen atau 2 ruang di dalam satu tangki septik tersebut, yang masing-masing mempunyai luasan yang berbeda ya, luasan berbeda. Biasanya untuk ruangan yang pertama itu dia akan lebih besar karena dia akan menampung lumpur tinjanya ya, lumpur tinjanya. Ini contoh untuk yang lebih dari 10 kakak, kurang lebih sekitar 50 kakak. Ini ada beberapa ruangan ya. Ruangannya tidak hanya 2 saja tapi lebih ya, seperti ini. Ini adalah masuknya, ini settlernya untuk pengendapan awalnya, ini untuk anaerobic filternya ya, anaerobic filternya sampai dengan keluar. Dari contoh ini kemudian kita pernah melakukan satu penelitian di satu kawasan di pesisir begitu. Ini akan menghasilkan perhitungan dimensi IPAL-nya seperti ini ya. Kemudian dalam implementasinya dibuatlah desain IPAL dari fiberglass ya, sederhana ya, hanya membutuhkan apa namanya, gambar ini kemudian kita pesankan ya, kita pesankan, yang kemudian ini nanti harapannya bisa untuk mengolah IPAL, mengolah air limbahnya itu sampai dengan kurang lebih sekitar 230 kepala keluarga ya. Ini kemudian pada apa namanya, proses aplikasinya, implementasi setelah dibuat, yang tadinya ya dari awal itu BOD, COD-nya ini data awal ya, BOD, COD-nya itu dan pH-nya adalah seperti ini. Kemudian setelah masuk ke IPAL itu hasilnya sampai dengan diminimalisir sampai BOD-nya hanya 11 mg per liter dan COD-nya 1770,75 mg per liter. Ini terjadi penurunan yang sangat drastis. Ini ya baku mutunya, batasan ya, batasan untuk BOD 30, untuk COD-nya 100. Ini hasil yang setelah masuk ke IPAL ya, setelah masuk ke IPAL itu kurang lebih sekitar 11 dan 17 miligram per liter. Ya, artinya IPAL yang dibuat dan kemudian diimplementasikan itu ternyata mampu mengurangi kemudian setelah apa namanya, median untuk pertumbuhan bakteri ya seperti ini, bakteri pengurai lumpur tinjanya. Ini harapannya bisa bisa diaplikasikan di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Fafa dan semuanya. Saya kira bagaimana merencanakan IPAL itu bisa dilakukan secara pabrikasi tanpa harus membuat dengan material-material beton maupun pasangan batu bata, tapi bisa langsung membeli ya, karena lebih efektif ya. Kemudian juga dia tahan terhadap kebocoran. Mungkin itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Debi atas materinya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita adakan diskusi dan tanya jawab.
Silahkan bagi Bapak dan Ibu atau peserta sekalian yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita buka untuk sesi pertama, yaitu 3 penanya dulu. Silahkan mungkin sebutkan nama dan tujuan pertanyaan ke narasumber siapa. Silahkan. Bisa raise hand atau mungkin melalui kolom chat. Saya persilahkan. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin perlu memantik dulu ini Pak Debbie dan Bu Rizky Burini. Nah, ini mungkin sedikit saja mungkin saya memantik pertanyaan mungkin kepada Pak Debbie karena yang baru hangat ini. Izin bertanya untuk yang tadi mungkin Pak Debbie sudah menyebutkan terkait dengan pengelolaan IPAL domestik, terutama yang dari limbah tinja di kawasan permukiman menggunakan fiberglass nih Pak. Kalau menurut hasil penelitian Pak Debbie, kira-kira seberapa efektif nih untuk material fiberglass ini dibandingkan dengan material yang biasa kita digunakan di rumah-rumah, biasanya kan dari batu bata dan sejenisnya itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan fiberglass ini, efektivitasnya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dibandingkan seperti itu. Monggo Pak Debbie. Ya, terima kasih Pak Fafa. Satu pertanyaan yang memang ini kadang-kadang menjadi satu pemikiran setiap masyarakat, begitu. Setiap masyarakat, oh murah di kan gitu. Murah di yang pertama itu murah yang mana gitu. Murah yang mana. Orang kita itu kan seringnya itu yang penting murah, barangnya berkualitas kan gitu. Nah ini kita menjelaskannya kalau berbicara murah dan tidak murah ini menjadi satu hal yang harus kita jelaskan secara rinci begitu. Yang pertama bahwa dalam rangka untuk membantu pemerintah untuk mengurangi potensi pencemaran bahan plastik ya, bahan plastik itu tentunya kita bisa memanfaatkan ulang, mendaur ulang plastik-plastik yang sudah tidak bermanfaat itu untuk sebagai bahan baku pembuatan fiberglass begitu. Itu yang pertama yang harus kita sampaikan dulu ke masyarakat, pengertian terkait dengan membantu pemerintah gitu, membantu pemerintah. Yang kedua terkait dengan ketahanan, bahwa potensi kebocoran ketika menggunakan material non fiberglass itu sangat tinggi sekali ya, apalagi material-material yang tidak mempunyai tulangan pembesian ya, ketika dimasukkan ke galian tanah ya, di mana tekanan gaya tekan tanah itu kan sangat tinggi sekali. Kalau hanya dipasangi batu bata atau kemudian hanya dipasangi hebel saja, itu potensi potensi kebocorannya, retaknya itu sangat tinggi sekali. Ya, sehingga kemudian salah satu opsinya adalah menggunakan fiberglass, di mana fiberglass itu tanpa ada rangka besinya pun dia sudah kuat. Ya, sudah kuat. Dia hanya mungkin kalau ada tekanan dia hanya meletot saja, tidak terjadi pecah atau kemudian terjadi rembesan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dia mengolah limbah itu, biasanya limbah macam-macam ya, ada limbah sabun, ada limbah kimia dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan menggunakan fiberglass ini korosinya tidak ada, hampir mendekati nol gitu. Kalau ada